Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep S. dari FISIP. Sejak COVID melanda negeri ini, maka saya terpaksa melakukan KDRT. Kenapa KDRT? Karena saya harus kerja dari rumah terus. Istri saya sampai bosan, istri saya sampai tertawa-tawa kalau lihat saya sedang KDRT. Mengapa? Karena dalam KDRT saya sering melakukan pelaksanaan tugas dengan cara sila. Mengapa sila? Karena rumah saya RSSS, rumah sangat sederhana, susah selonjoran. Tapi jangan heran bahwa rumah saya walaupun RSSS, tetapi rumah saya sangat strategis. Dikatakan strategis karena sangat dekat ke kamar mandi, sangat dekat ke kamar tidur, sangat dekat ke dapur, dan sangat dekat ke jalan. Jadi dengan demikian, ketika saya sila, maka seketika saya juga ngantuk, maka saya tidur. Ketika bangun tidur, saya lapar juga, maka saya makan. Ketika bosan di rumah, maka saya ke jalan untuk jemur. Maka pekerjaan saya oleh karena itu dengan STMJ. Sila, tidur, makan, jemur. Oleh karena itu, saya termasuk orang yang bernas dan matang. Dikatakan bernas karena perut saya ini berisi nasi. Dikatakan matang karena kulit saya hangus. Tapi jangan khawatir, ketika saya melakukan jemur, maka saya menggunakan protokol COVID. Salah satunya saya memakai masker. Nah, ini ada ceritanya masker ini. Kenapa dikatakan ada ceritanya? Karena suatu ketika saya jalan-jalan dan di samping kendaraan saya ada orang tampak tersenyum. Ketika saya lirik, ternyata dia bukan tersenyum tetapi memakai masker yang gambarnya tersenyum. Maka saya pakai masker ini kalau saya lagi berjemur. Tetangga saya dengan demikian menganggap saya jauh lebih ramah ketimbang sebelumnya. Padahal dia tertipu. Yang ramah bukan saya, tapi yang ramah adalah masker saya. Tapi bukan hanya masker yang saya pakai, tapi saya juga ketika berjemur selalu menjaga jarak. Selalu juga menghindari kerumunan. Dan selalu cuci tangan pakai sabun. Walaupun sebanyak cuci tangan pakai sabun, tidak sebanyak itu saya disuruh makan. Karena zaman dulu kalau cuci tangan pakai sabun pasti makan, kalau sekarang enggak. Nah, saya merenung, kenapa harus pakai masker, harus jaga jarak, harus hindari kerumunan, dan harus cuci tangan pakai sabun. Ternyata COVID mengajarkan kepada kita bahwa memakai masker hakikatnya adalah menjaga mulut. Supaya kita tidak ngomong yang menyakiti orang lain. Dengan demikian, maka masker hakikatnya kita dituntut untuk menjaga mulut. Pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu, agar kita tidak diterkam oleh mulut kita sebagai harimau kita. Yang kedua, kenapa kita harus jaga jarak? Karena kalau kita tidak jaga jarak, terlalu dekat dengan orang, maka privasi kita terganggu. Tapi kalau kita terlalu jauh dengan orang, maka kita dianggap sombong dan autis. Maka orang sudah mengajarkan siger tengah. Jadi tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Maka hakikatnya jaga jarak adalah seperti itu. Yang ketiga, kenapa kita menghindari kerumunan? Karena kalau kita masuk di kerumunan, kita rentan diprovokasi, rentan di sugesti. Nah, oleh karena itu, maka hakikatnya itu kita lakukan dalam COVID ini. Yang keempat, kenapa kita harus cuci tangan dengan sabun? Hakikatnya adalah kita diminta untuk senantiasa menjaga diri kita, menjaga kebersihan kita, lingkungan kita, keluarga kita, dan untuk warga Unpad menjaga kebersihan warga Unpad secara keseluruhan. Dengan demikian, 4 hal dalam COVID ini mengajarkan kepada warga Unpad untuk tetap menjaga mulut, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga tidak terlalu banyak terlibat dalam kerumunan, yang keempat menjaga kebersihan diri. Nah, kalau itu kita bisa lakukan,
Maka mau tidak mau, suka tidak suka, Unpad memerlukan yang namanya ASEP S. Apa itu ASEP S? ASEP S terdiri dari A, S, E, P, S. A-nya adalah aman. Warga Unpad harus aman. Dari gangguan manapun, warga Unpad harus aman. Termasuk dari kelaparan dan dari hutang piutang. Dan yang kedua, kalau demikian, warga Unpad harus sehat. Sehat lahir, sehat batin. Makanya tadi COVID jaga mulut agar sehat juga, jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun, itu juga hakikatnya adalah menjaga kesehatan. Sehat lahir, sehat batin. Mengapa? Karena kesehatan adalah kekayaan termahal kita yang sering kali terlambat disadari. Nah, yang ketiga, E. Apa itu E? E adalah energik. Dengan energik kita memiliki harapan, kita memiliki cita-cita, kita memiliki keinginan. Nah, dengan demikian, warga Unpad harus memiliki energi, harus memiliki keinginan, harapan, dan cita-cita. Maka yang keempat, harus P, produktif. Produktif, dosen produktif, pegawai produktif, mahasiswa produktif. Semua harus produktif. Dan yang kelima, harus sinergis. Sinergis antara dosen dengan mahasiswa, dosen dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan pegawai, pegawai dengan dosen, pimpinan dengan bawahan, harus semua sinergis. Nah, bila ini sinergi dilakukan, tidak hanya internal, tapi juga eksternal. Siapa? Unpad harus sinergis dengan perguruan tinggi lain, sinergis dengan pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, dan semua pihak termasuk dengan alumni. Maka dengan demikian, maka Unpad bisa mencapai 500 besar perguruan tinggi dunia dengan ASEP S. Selamat ulang tahun ke Unpad yang ke-63, ini 6, ini 3. Selamat yang ke-63, semoga laksana Sapaneja, bermanfaat, mendunia, dan bisa membawa berkah untuk Balarea. Di bawah kepemimpinan Bu Rina, Rektor Istri Nan Anggun, Unpad bisa maju. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.